Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada berita beredar berkaitan dengan PKS. Jadi emang keberadaan PKS ini bertentangan dengan NKRI. Sekalipun mereka sering bertopeng Pancasila, tapi di balik itu ada kebusukan. Dan ini saya sudah curigai sejak awal berdiri PKS. Karena partai ini yang paling unik kok. Dadakan datangnya seperti ada donatur dari mana luar, seperti ada gerakan bareng gitu, dengan bendera yang sama semua baru, seperti ada yang menyuplai nih logistiknya, dan seperti ada pendanaan terhadap pendirian partai ini. Karena mendirikan partai itu duitnya ratusan miliar, sementara saya lihat di pengurusan awal itu orang-orang di PKS nggak ada di sini yang kelihatannya seperti pengusaha atau konglomerat. Nah itu saya sudah curiga aja itu. Ini gerakan apa ini PKS maunya? Berganti nama dulu, Partai Sejahtera, sekarang ganti lagi. Tapi orang itu aja. Dan saya perhatikan apa orangnya? Becenggot-becenggot. Sekalipun jenggotnya nggak jenggot orang Arab. Jadi jual Islam lagi di sini. Dari awal memang saya sudah curiga. Kalau gerakan partai keagamaan itu, yang terus eksis, dana kuat itu, biasanya loh, itu aliran gerbong Wahabi. Kenapa saya bilang Wahabi? Kita tahu semua petrodolar itu pemilik Islam Wahabi itu kan negara Arab, Raja Arab. Dan banyak konglo di sana itu yang Wahabi. Dan Wahabi itu aliran yang radikal. Juga ada dana yang kuat di belakangnya. Kalau nggak ada dananya ini nggak terjadi nih partai-partai PKS semuanya. Pedoman dia atau doktrin dia dari awal pendirian itu apa? Ingin menyerang Islam keagamaan yang sudah ada di Indonesia ini. Seperti halnya apa? Gerak dakwah NU. Yang bagi mereka itu dianggap gerak dakwah NU itu apa? Musyrik, kafir. Nah, maka di sini ada berita DPP PKS sebut Nahdlatul Ulama sebagai kelompok jahiliyah dan musyrik. Itu saya nggak kaget. Emang gerakan Wahabi begitu. Nah, sekali lagi, saat ini mereka mungkin akan bermain cantik, pura-pura bikin maulud, pura-pura deket. Besok kalau mereka kuat, mereka akan disikat. Pernah kejadiannya di Solo atau di Pasuruan, saya pernah dengar. Orang bikin maulud Nabi mau diserang. Itu dianggap suatu jihad kalau bunuh mereka itu. Ini maulud Nabi loh. Nah itu mereka punya gerakan. Saat ini mungkin mereka masih belum ya. Tapi suatu saat kalau mereka punya kekuatan, kita siap-siap ini. Kelompok di luar Wahabi itu apa? Ya siap digorok. Seperti yang kita lihat sekarang kenyataan di Suriah, di Irak, kuburan dibom, digorok leher orang, hilang semua nilai sejarah tuh. Di Suriah punya umat Islam, punya kaum Nasrani, itu kan Nazaret juga tempatnya Yesus di sana. Itu semua nilai-nilai sejarah dihancurkan, dibom. Pernah saya juga baca selebaran itu emang PKS apa? Ingin memberangus kelompok-kelompok yang dakwahnya seperti NU. Ada maulud, tahlil, ini kan gendeng. Masa gara-gara maulud, gara-gara tahlil manusia dibidangtakan dibunuh musyrik? Kalau emang itu agama, saya nggak beragama lah. Kalau emang gara-gara maulid orang harus dibunuh kafir, saya murtad aja lah. Kalau gara-gara tahlil orang mati, tahlil ini isinya apa sih? Puji-pujian terhadap Tuhan, doa kepada Nabi, doa kepada orang yang mati. Ngapain sih ribut merek tahlilnya? Kita lihat isinya. Daripada mereknya berjenggot, luarnya berjenggot, bersorban, tapi dalamnya isinya bom bunuh diri, ngapain? Itu bukan agama itu dia mereka nyembah iblis. Nah, di sini dia sudah berani kan, padahal itu statement itu dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat. Memandang NU itu musyrik. Mau saya bilang bagi orang NU, kalau orang NU itu bersetubuh dengan PKS, berarti Anda berzina. Karena apa? Nggak mungkin harus terjadi. Karena ini alirannya bertentangan PKS ini. PKS ini bertentangan bukan hanya NU, dengan semua agama. Dengan kemanusiaan. Kenapa? Mereka besok siap menggorok orang yang di luar aliran mereka. Mereka merasa yang tahu Tuhan mereka aja. Seperti Islam cuma mereka aja. Nah itu seperti kelompok-kelompok HTI semua. Kadang-kadang mereka teriak-teriak toleransi. Tapi mereka nggak akan toleransi nanti sudah kuat. Seperti Felix dakwahnya kalau udah sejuk. Padahal mereka ini semua apa? Siap suatu saat kalau kuat, dia akan ngelibas. Karena bagi mereka itu dengan senjata itu dibolehkan. Yang mereka memahami Islam yang sesat, yang mereka tidak mengenal Nabi. Tidak ada Nabi dakwah dengan senjata kekerasan.
Semua peperangan yang dilakukan oleh Nabi itu bukan karena Nabi yang memulai. Nabi bertahan diri dari serangan lawan. Jadi kalau ada orang berdalih berdakwah dengan pedang, itu mereka ikut iblis, bukan ikut Tuhan. Mereka nggak ikut Nabi Muhammad. Mereka itu Khawarij. Jadi sok kadang-kadang bicara Islamnya indah, ini, tapi mereka ada maksud batil. Lah ini di PKS. Bayangkan aja, mereka sudah berani mau nantang NU. Dan mereka sudah mulai kerja mereka menguasai masjid-masjid. Mereka mengakui. Terkadang gini loh, kita ini orang yang benar, lengah, tidak bersatu. Sementara kelompok-kelompok yang kecil ini batil bagi saya, yang ingin merusak NKRI, mereka kerjanya solid. Lihat sekarang kaderisasi PKS. Selain mereka ditunjang oleh duit, mereka solid ke bawah. Bagi saya PKS ini sangat bahaya untuk NKRI ini. Mas saya dari dulu tidak bisa toleransi dengan PKS. Terlepas dia katanya asasnya Pancasila semua, ini mereka semua bertopeng bagi saya. Jujur saya nggak terima dibilang katanya NU kelompok jahiliyah dan musyrik. Kurang ajar Anda. Malah saya kemarin dengar katanya PKB koalisi dengan PKS, itu saya sudah kaget aja. Itu seperti perzinaan lah, atau hubungan sesama jenis yang nggak pantas dilakukan lah. Koalisi sama yang lain lah. Lah, ada sebagian Habib di situ dimasukkan, itu cuma hanya dibuat topeng aja. Ini Habib-Habib dua itu juga Anda nggak tahu asas pendirian PKS itu apa? Untuk Wahabi. Nah, semua gerakan Wahabi apapun di Indonesia berafiliasi ke PKS. Kelompok-kelompok Wahabi semua ke PKS, HTI semua ke PKS. Lah Habib yang ditaruh ini nggak sadar diri. Ada tokoh Habib, dijual aja. Besok kalau PKS-nya kuat, pertama yang digorok apa? Ya Habib-Habib ini. Karena dianggap mereka nih Habib-Habib ini yang gerak dakwahnya itu sama dengan NU. Mereka dipandang mereka apa? Jahiliyah, musyrik. Bagi mereka orang jahiliyah musyrik, potong leher, potong matikan. Perlulah NU juga berwaspada. Jaga daerah-daerah Anda. Mereka menguasai masjid-masjid. Di antara mereka sudah berbicara, sudah menguasai berapa masjid. Kepengurusan Dewan Kesejahteraan DKM, masuk ke MUI, udah masuk semua ke lini. Ke perguruan tinggi seperti IPB. Banyak kan mereka gerakan HTI dari IPB. Mana pernah coba PKS besok suruh buat statement menolak khilafah. Saya dukung kalau berani menolak khilafah. Dan menolak ajaran-ajaran Wahabi yang radikal. Karena kekacauan dunia ini semua lahir dari kaum Wahabi. Kerusakan Islam ini semua lahir dari kaum Wahabi. Yang itu di belakangnya juga dipacu oleh HTI. Mereka bohong semua. Mereka membuat gerakan apa? Untuk cari kekuasaan, bukan agama. Lihat aja sejarahnya Arab Saudi itu. Yang berafiliasi. Bukan Islam, diktator semuanya. Agama dibuat alat. Masjidil Haram dibuat alat supaya kesannya Islami. Padahal pemerintahnya bobrok, jauh dari Islam. Gampang-gampang gantung orang, beda pandangan gantung orang, bikin maulud digantung. Nah ini besok terjadi. Sepak terjang PKS selama ini. Rata-rata mereka tuh berkorupsi. Tapi mereka kadang-kadang korupsi bukan untuk dirinya. Yang dulu kita pernah dengar korupsi pakai simbol-simbol Islam. Jadi dianggap negeri ini negeri kafir. Boleh dicolong duitnya. Nah, cuma di era Jokowi ini sulit untuk korupsi. Jadi agak terganggu lahan dia. Ya seperti kemarin ACT juga itu afiliasi PKS. Jadi dana-dana bantuan dari BUMN atau CSR apa itu yang diterima ACT dialokasikan apa? Bahaya nanti. Gerakan-gerakan mereka semuanya ada mungkin untuk teroris. Jadi memang mereka ini bertopeng. Jadi bukan aneh kalau saya lihat orang PKS itu korupsi itu bukan suatu hal yang aneh. Sekalipun bertopeng Islam, emang mereka ingin korupsi. Selama misi bisa dikeruk, negeri ini diambil untuk mereka store.
seperti kelompok NNI lah. Dia ngerampok sana kemari. Bagi mereka itu halal. Dan kalau di penjara itu perjuangan. Nanti kalau mati dapat bidadari. Jadi nggak ada penyesalan. Itu yang saya khawatirkan tuh. Namanya semua gerakan radikal itu akan menggunakan cara apapun. Membunuh boleh kok untuk mencapai tujuan. Dianggap itu apa? Perjuangan Islam. Islami please tuh. Gerombolan mereka itu mereka kuat, mereka solid. Itu aja mungkin. Untuk NU, saatnya Anda berhati-hati terhadap kelompok PKS. Mereka sudah masuk ke daerah-daerah NU. Jangan sampai nanti Anda lengah, akan terjadi pembantaian. Kita yang benar cuma bisa menonton aja. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.